Oke teman-teman, ini gue kasih tip untuk teman-teman pengguna AC ya. Gue kasih tip agar tidak ditembak harga saat servis AC. Karena akhir-akhir ini banyak sekali keluhan konsumen, user yang ditembak harga. Misalkan ganti kapasitor, ada yang sampai 1,8, ganti termis, nyambung kabel termis ada yang sampai 700, yang apa harga-harga yang di luar kewajaran ya. Nah, untuk teman-teman teknisi, semua komentar itu bukan, jangan berpikir gua yang bikin terus gua komentarin sendiri, bukan ya. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube gua, semua komentar itu asli komentar para user, para pengguna AC. Jadi bukan karang-karangan, karena kalau di channel gua itu memang lebih condong ke user ya, lebih condong ke pengguna AC. Jadi segala macam keluh kesah pengguna AC ada di channel gue. Nah, ini tip sama video ini sama untuk pengguna AC ya, bukan untuk teknisi AC. Tip untuk menghindari ditembak harga pada saat teknisi datang untuk servis. Yang pertama tipnya itu, teman-teman pengguna AC itu pahami seluk-beluk AC, cara kerja AC, minimal tahu secara teori ya. Jadi misalkan contoh kayak freon. Freon itu selama tidak ada kebocoran maka selamanya tidak akan pernah habis gitu ya. Jadi kalau ada teknisi yang cuci sekalian freon, tapi dia nggak cari titik bocornya langsung isi freon, maka itu dapat dipastikan teknisi tipu-tipu ya. Lalu setelah pelajari seluk-beluk AC, minimal tahu secara teori. Nah, misalkan AC teman-teman itu yang kedua itu tanya pekerjaannya apa. Misalkan teman-teman AC-nya itu nggak dingin, lalu diponis sama teknisinya itu misalkan freon. Nah, freon ya, anggaplah freon ya misalkan. Nah, tanya sebelum mereka kerjakan itu, tanya dulu tindakan apa yang akan dilakukan. Misalkan ini isi freon gitu kan, isi freon lalu perbaikan. Nah, tanya harganya berapa di depan. Atau nggak dingin karena kapasitornya pak rusak. Nah, tanya lalu tindakan apa? Apakah ganti kapasitor atau apa? Terus kalau misalkan teknisi bilang iya pak ini ganti kapasitor. Nah, lihat kapasitor itu yang kayak gimana fatnya gitu ya. Misalkan kita kan udah tahu nih, teknisi ngasih unjuk kayak gini pak. Nah, teman-teman lihat ya, kapasitor yang asli teman-teman itu di AC-nya itu kan ketahuan diganti apa enggaknya, ketahuan ya. Jadi ini untuk menghindari kalau teknisi yang curang, teknisi misalkan ponis kapasitor tapi dia bawa kapasitor bekas yang rusak dari dia sendiri. Nah, kalau AC kapasitor yang diganti apa enggak di outdoor itu kan kelihatan. Lalu kalau dia misalkan ponis kapasitor, nah teman-teman tanya harganya berapa, sekalian pasang berapa gitu kan. Misalkan dia harga sekian, terus kalian sama pasang sekian. Nah, teman-teman cek di toko oren atau di toko hijau, toko online shop yang lainnya ya, cek aja di toko oren ini harga kapasitor berapa. Misal, nah tanya teknisinya itu kapasitornya berapa mikrofarad mas. Kalau misalkan setengah PK itu antara 15 sampai 20 mikrofarad ya. Nah, teman-teman lihat di online shop itu kapasitor 15 sampai 20 mikrofarad. Nah, itu harganya itu berkisar di antara ya, ada yang 25, ada yang 30.000. Lihat aja nanti pokoknya macam-macam ya di online shop itu. Nah, itu sebagai patokan. Kalau misalkan teknisinya kasih harga terpaut jauh, misalkan harganya itu 50.000 ya, anggap aja 50.000. Ternyata teman-teman teknisi ini kasih harganya itu misalkan 700.000 atau ya kayak kejadian kemarin 1,8. Nah, itu benar-benar nggak wajar ya. Nah, teman-teman tinggal pertama nego, kalau misalkan nggak bisa ya teman-teman tinggal cancel, cari teknisi yang lain gitu ya. Itu cara untuk menghindari. Nah, jangan teman-teman terima beres ya. Jangan teman-teman itu terima beres. Misalkan AC teman-teman itu nggak dingin ya. Terus telepon teknisi datang, teknisi nanya kenapa mas, kenapa pak AC-nya nggak dingin mas, ya udah akhirnya teknisi kerja, tahu-tahu datang bon bill tagihan itu tahu meledak ya. Biasanya teknisi kalau misalkan kita nggak kritis, pengguna AC itu nggak kritis, dia akan ponis yang macam-macam biasanya. Tapi ini oknum ya, sekali lagi oknum, nggak semuanya. Makanya dikawal saat mereka kerja itu, misalkan dia ponis apa. Nah, misalkan dia ponis ini, misalkan nggak dingin karena kapasitor ya. Lalu setelah dia ponis kapasitor, ternyata dia juga ponis freon. Nah, itu kan nggak mungkin karena ya mungkin aja, tapi kayaknya nggak jarang yang berbarengan gitu ya. Biasa kalau kapasitor aja. Makanya di sini teman-teman pengguna AC itu harus paham cara kerja AC ya, cara kerja AC untuk menghindari ditembak diponis rusak yang macam-macam.
Oke, gitu ya teman-teman untuk pengguna AC. Ini salah satu cara menghindari tembak harga. Mungkin teman-teman yang lain, pengguna AC yang lain pernah punya pengalaman, bisa di-share di komentar untuk agar teman-teman kita yang lainnya, pengguna AC yang lainnya, bisa menghindari ditembak harga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.